Ayahku adalah Kaisar Yan. Benarkah itu? Api suci Sugu luar biasa, Kaisar Yan, ini adalah orang paling terkenal dan berkuasa di dunia. Dikatakan bahwa langkah terakhir dari keberadaan teror, yang juga berada di puncak alam semesta, sangat kuat dan luar biasa. Ya, nak, perawan kehampaan mengangguk, dan dia mencintai putrinya dalam segala hal. Ibu, apakah ayahku masih hidup atau sudah meninggal sekarang? Meskipun kekuatan Kaisar Agung memang tak terkalahkan, tempat di mana ayahku sekarang masuk adalah Chaos Tianhe. Dikatakan bahwa tempat paling mengerikan dan legendaris di alam semesta, bahkan Kaisar Agung, tidak dijamin aman. Kalau tidak, setelah orang-orang itu masuk, bagaimana mereka bisa menghilang sepenuhnya tanpa jejak? Perawan kehampaan berkata, tidak ada yang tahu jawaban pasti untuk pertanyaan ini. Chaos Tianhe adalah tempat paling misterius di seluruh alam semesta. Itu adalah tempat yang hanya bisa dimasuki dan tidak bisa keluar. Sepanjang sejarah, mereka yang telah masuk, tidak peduli kaisar atau orang lain, tidak pernah melihat mereka keluar lagi setelah masuk. Oleh karena itu, tidak seorang pun dapat memutuskan apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Benar sekali, beberapa dari mereka tidak begitu senang. Perawan kehampaan menepuk pundaknya dan berkata, Xiao Gu, jangan khawatirkan urusan ayahmu. Harapan terbesar ibuku sekarang adalah melihatmu bahagia dan menjalani setiap hari dengan baik. Kemudian dia menoleh ke Wu Chen dan Sun Yan dan bertanya, apa yang kalian lakukan di sini? Wu Chen dan Sun Yan saling memandang, lalu berkata, kami di sini untuk menyelidiki rahasia di dalam dan menemukan cara untuk menghadapi ras yang berbeda. Alien, bukankah mereka sudah menyerah? Mengenai ras alien, perawan kehampaan jelas tahu bahwa mereka adalah makhluk yang kuat dengan kekuatan dan ambisi yang luar biasa. Mereka selalu ingin menelan alam semesta sendirian, menduduki semua dunia surgawi dan memperbudak semua ras surgawi. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah kanker nyata yang mengancam keselamatan semua dunia surgawi sepanjang waktu. Wu Chen berkata, sekarang, ras alien telah memulai perang. Semua ras di alam semesta kita menentang ras alien dan ingin mengusir ras alien. Namun, kekuatan ras alien sangat kuat. Pihak kita sama sekali bukan lawan. Oleh karena itu, kita di sini untuk menemukan cara mengalahkan ras alien. Perawan kehampaan tidak meragukan apapun. Sebelumnya, api suci lembah memberitahunya sesuatu tentangnya, jadi dia lebih mengenalnya. Tidak ada cara untuk mengalahkan ras alien di tempat ini. Wu Chen merenung sejenak dan berkata, sebenarnya, kita telah menemukan cara, tapi sekarang kita kekurangan 3 hal dan tidak dapat menerapkannya. Apa? 3 tanaman herbal, 3 jenis obat apa? Berang-berang, meteorit, dan Phoenix Luan Siang. Berang-berang, meteorit bintang, Phoenix Luan Siang. Perawan kehampaan tercengang. Ketiga jenis benda ini bukanlah benda biasa. Bahkan di zaman kuno, benda-benda ini langka dan sulit ditemukan. Untuk apa kau menginginkan ketiga benda ini? Wu Chen berkata, menyempurnakan pil dewa penciptaan dan transformasi. Bagaimana menurutmu, memurnikan dan mengubah pil ajaib? Begitu tubuh perawan kehampaan bergetar, jelaslah bahwa dia juga mengetahui tentang penciptaan ramuan suci. Ramuan semacam ini bisa dikatakan terkenal. Dikatakan bahwa itu adalah ramuan yang dapat membuat dewa tertinggi menerobos belenggu terakhir dan menjadi kaisar dewa. Setelah diambil, mudah-mudahan akan mengambil langkah terakhir dan menjadi kekuatan tingkat kaisar sejati dalam rumor tersebut. Ya, Wu Chen mengangguk. Perawan kehampaan adalah ibu dari api suci Sugu dan istri Kaisar Yan. Tentu saja, dia tidak akan menyembunyikan apapun. Terlebih lagi, mereka membutuhkan bantuannya untuk menemukan cara mengalahkan ras asing dan menyelamatkan 10.000 ras di air dan api. Pada saat ini, api suci Sugu berkata, Niang, kamu bisa membantu Tuan. Kenapa, kamu memanggilnya Tuan? Awalnya, Sugu Senghuo memberitahu dia bahwa Wu Chen adalah tuannya. Dia tercengang. Putrinya bukan satu-satunya putri Kaisar Yan. Dia memiliki identitas yang halus dan posisi yang mulia. Hanya sedikit orang di seluruh dunia yang layak untuk putrinya, apalagi tuan putrinya. Menurutku tidak ada yang salah dengannya, kata api suci. Perawan kehampaan menatapnya dan tidak mengatakan apa-apa, selama putrinya bahagia. Jika kamu ingin mengalahkan ras alien,
kamu hanya bisa mengandalkan pil buatan dewa atau kaisar agung, tetapi itu tidak cukup. Kaisar agung dalam ras alien lebih dari satu. Mendengar ini, Wu Chen, Sun Yan dan Su Gu Shenghuo semuanya tercengang. Mereka mengatakan bahwa tidak ada kaisar agung. Bagaimana mungkin ada kaisar agung lain di ras yang berbeda? Bukan hanya kaisar agung. Niang, apakah ada kaisar agung di ras alien? Perawan kehampaan berkata, bukankah begitu? Sun Yan berkata, senior, tidak ada kaisar di ras alien sekarang. Bagaimana mungkin tanpa kaisar? Perawan kehampaan tercengang. Wu Chen berkata, kita tidak hanya tidak memiliki kaisar agung, tetapi kita juga tidak memiliki kaisar agung. Sejak memasuki era ini, tidak ada kaisar agung yang lahir. Tanpa kelahiran kaisar, bagaimana mungkin? Namun, pada masanya, beberapa kaisar agung lahir secara berurutan, dapat dikatakan bahwa semua kaisar hidup berdampingan. Wu Chen berkata, entahlah mengapa, tetapi sepertinya aku pernah mendengar bahwa konsentrasi roh langit dan bumi ini tidak cukup untuk mendukung roh besar yang dibutuhkan oleh seorang kaisar agung. Konsentrasi roh langit dan bumi tidak bagus. Apakah ini era kemunduran yang lain? Sebagai orang kuat di zaman kuno, perawan kehampaan secara alami memiliki pengetahuan. Dia tahu bahwa konsentrasi energi alami antara langit dan bumi sama sekali berbeda di waktu yang berbeda, dan tingkat konsentrasi energi sangat membantu latihan para biksu. Di era konsentrasi tinggi, latihan para biksu juga mudah, dan yang kuat yang lahir lebih kuat, bahkan lebih dari satu yang dapat dilahirkan. Namun, jika konsentrasinya rendah, kesulitan kultivasi secara alami akan meningkat. Jika Anda ingin mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi, itu bahkan lebih sulit. Adapun untuk menembus level yang lebih tinggi, seperti situasi Kaisar Agung, itu sama sekali tidak mungkin. Ya, di zaman kita, kekuatan roh antara langit dan bumi relatif buruk, dan peluang yang paling kuat juga kecil, yang tidak cukup untuk mendukung kelahiran seorang Kaisar Agung. Hanya karena itulah mereka berpikir tentang ramuan ajaib yang membuat pil. Energi ramuan ajaib ini sangat besar. Dengan energi ramuan ajaib ini sebagai pendukung, maka mereka berani mengambil langkah terakhir. Jika demikian, itu akan menjadi kesempatan untuk mencabut alien sepenuhnya. Sebagai orang kuat di zaman kuno, ada banyak hal yang diketahui oleh perawan. Di zaman kuno, energi dasar antara surga dan bumi, seperti vitalitas dan semangat juang, jauh lebih kuat, dan relatif mudah untuk menciptakan orang yang kuat. Namun, makhluk alien, karena mereka memiliki beberapa kelebihan bawaan, memiliki kemungkinan besar untuk menjadi orang yang kuat, seringkali lahir ras jumlah orang kuat yang tak tertandingi sama dengan jumlah orang kuat yang tak tertandingi dari keluarga surgawi lainnya, seperti dewa tertinggi, seperti Kaisar Agung. Namun, zaman sekarang berbeda, karena pengaruh kondisi alam semesta surga dan bumi membuat surga dan bumi tidak memiliki kekuatan besar di tingkat kaisar. Bagi mereka, itu adalah kesempatan langka. Jika mereka dapat memiliki kaisar yang hebat, bahkan kaisar yang hebat, itu akan cukup untuk membalikkan dunia dan sepenuhnya menyelesaikan masalah berbagai bangsa. Pada saat itu, bahkan jika itu adalah kembalinya orang-orang paling kuat yang telah memasuki kekacauan dunia. Itu tidak akan banyak membantu, karena orang-orang terkuat di pihak mereka akan menghentikan balas dendam mereka. Ibu, bantulah Tuan. Api suci lembah memegang tangan perawan kehampaan, dengan raut wajah genit. Perawan kehampaan memikirkannya dan berkata, saya telah melihat 3 jenis ramuan yang Anda sebutkan di zaman kuno. Mendengar ini, mereka semua sangat senang. Wu Chenlian bertanya, tolong beri saya obat. Perawan kehampaan menatapnya dan berkata, saya baru saja melihatnya. Itu tidak berarti saya memiliki obat di tangan saya. Tidak ada obat. Wu Chen kecewa lagi. Bahkan orang-orang kuat di zaman kuno tidak memiliki obat. Kemudian, dia benar-benar tidak tahu di mana menemukannya. Apakah tidak ada 3 jenis ramuan di era ini? Tanya perawan kehampaan. Sun Yan berkata, Tuan, di era ini, ketiga jenis bahan obat itu telah hancur total, dan mereka tidak ada sama sekali. Saya mengerti. Perawan kehampaan menduga bahwa punahnya tanaman obat berharga ini ada hubungannya dengan menipisnya konsentrasi roh langit dan bumi di era ini, karena secara umum, semakin kuat roh, semakin cocok untuk pertumbuhan roh langit dan bumi.
Api suci Sugu berkata, "Ibu, kamu bisa menunjuk guru dan melihat di mana kamu bisa menemukan 3 tanaman obat berharga ini. Sini, biar aku lihat." Perawan kehampaan tenggelam dalam pikirannya. Melihatnya seperti ini, mereka bertiga tidak mengganggunya secara rasional, karena mereka tahu bahwa perawan kehampaan adalah satu-satunya harapan mereka saat ini. Setengah suara, perawan kehampaan berkata, "Mungkin, sekarang hanya ada satu cara. Apa yang bisa kulakukan?" Wu Chenlian bertanya, ingin tahu jawabannya. Sunyan dan Sugu Holy Fire juga melihat perawan kehampaan. Seperti Wu Chen, mereka juga ingin tahu bagaimana menemukan 3 jenis ramuan. Perawan kehampaan menatap ketiga pria itu dan berkata perlahan, "Melalui ruang dan waktu, memasuki zaman kuno." Melalui ruang dan waktu, memasuki zaman kuno. Mendengar kata-kata ini, ketiga orang itu terkejut. Hal semacam ini dapat dikatakan mengejutkan. Mereka tidak berani berpikir seperti itu. Ya, begitulah. Perawan kehampaan mengangguk. Sugu Holy Fire berkata, "Ibu, melalui ruang dan waktu, memasuki zaman kuno, oke. Mereka sekarang hidup di era yang sama sekali berbeda dari zaman kuno, dan jika mereka ingin melintasi era, sejauh yang dia tahu, tidak ada yang mampu melakukannya." Perawan kehampaan berkata, "Melalui ruang dan waktu, sungguh ada banyak batasan, yang pada dasarnya mustahil. Namun, ketika kekuatan para biksu begitu kuat sehingga mereka bahkan tidak dapat memenjarakan ruang dan waktu, mereka dapat secara paksa merobek ruang dan waktu ke era manapun, seperti zaman kuno, seperti era masa depan, dengan kekuatan mereka yang kuat semua ini baik-baik saja." Wu Chen bertanya, "Senior, saya tidak tahu kekuatan seperti apa yang dibutuhkan untuk merobek ruang dan waktu dan memasuki zaman kuno. Sejauh yang saya tahu, mungkin hanya Kaisar Agung yang dapat melakukannya," kata perawan. Wu Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangannya. Jika demikian, apa yang mereka lakukan ketika mereka kembali ke zaman kuno? Dengan kehadiran Kaisar Agung, mereka telah menghancurkan ras alien. Mereka tidak akan pernah mati. Semua kekuatan Kaisar Agung benar-benar di luar imajinasi. Saya tidak tahu berapa banyak dunia yang akan dihancurkan. Niang, kamu mengatakan ini dengan tidak mengatakan yang serupa. Api suci Sugu tidak dapat menahan diri untuk tidak membenci ibunya. Ucapan ibu benar-benar mirip dengan yang tidak dikatakan. Perawan kehampaan berkata, "Anak bodoh, jika begitu mudah untuk melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, maka alam semesta akan menjadi kacau. Waktu dan ruang memiliki aturannya sendiri. Tidak seorang pun diizinkan untuk menghancurkannya. Siapapun yang ingin menghancurkannya akan dihukum berat. Bahkan dewa tertinggi tidak berani menentangnya." Perawan kehampaan berkata, "Dengan kemampuanku, aku hanya dapat mengirimmu ke awal era ini, dan tidak dapat membantumu memasuki zaman kuno. Jika kita ingin melintasi era, itu akan relatif mudah. Kita dapat melakukan penyeberangan semacam ini selama kita mencapai alam dewa. Tetapi jika kita ingin melintasi era, kita membutuhkan kekuatan kaisar. Namun, aku tidak dapat membantumu memasuki zaman kuno secara langsung, tetapi aku mungkin akan mencobanya jika aku memiliki beberapa persyaratan lain." Wu Chen berkata, "Tolong beri aku saran, bagaimana caranya melakukan perjalanan waktu dan ruang serta memasuki zaman kuno." Sekarang, satu-satunya hal yang dapat mereka andalkan adalah perawan kekosongan. Sunyan dan Sugu Senghuo juga sangat ingin melihat perawan kekosongan, karena mereka juga ingin memasuki zaman kuno untuk menghargai ciri-ciri zaman kuno. Tetapi, apakah kalian pernah mendengar tentang harta karun, peta tanah dan negara? Peta negara. Mendengar nama itu, Wu Chen, Sun Yan, dan Sugu Senghuo semuanya merasa sangat aneh karena mereka pernah melihat peta negara sungai dan gunung sebelumnya, tetapi satu hal itu salah dan ilusi. "Kurasa kalian pernah melihat peta negara sebelumnya." Sun Yan berkata, "Bagaimana kalian tahu?" Perawan kekosongan tersenyum lembut dan berkata, "Sebelumnya, aku hanya merasakan keberadaan kalian melalui peta sungai dan gunung." "Apa?" Ketiganya terkejut. Tanpa diduga, perawan kekosongan akan berkata demikian. "Tunggu, jika perawan kehampaan itu berkata benar, bukankah benar bahwa peta negara yang mereka temui sebelumnya bukanlah ilusi?" Perawan kehampaan itu menambahkan, "Aku tahu apa yang sedang kau pikirkan sekarang, dan aku hanya bisa mengatakan bahwa apa yang kau lihat sebelumnya itu benar dan salah."
Wu Chen berkata, "Penatua, generasi muda itu membosankan, masih meminta yang lebih tua untuk menunjukkannya." Dia sekarang tampak bingung, tidak mengerti rahasia macam apa yang tersirat dalam hal ini. Perawan kehampaan berkata, "Kamu tidak perlu mengerti apa-apa, kamu hanya perlu tahu sedikit, yaitu peran peta negara. Melalui peta negara, kamu dapat mencapai zaman kuno." Apa? Mereka bertiga semua membuka mata mereka dan merasakan sesuatu yang tebal dan tak terbayangkan, yang tidak berani mereka pikirkan. Melalui waktu dan ruang, ke zaman kuno, ini sama sekali tidak pernah terdengar, tidak pernah terlihat, karena mereka sekarang berada di era ini, zaman kuno, bagi mereka, termasuk era masa lalu, sejak zaman kuno, kembali ke masa lalu, adalah hal yang tabu, bahkan yang kuat di dunia, tidak mudah untuk mencoba ini. Di dunia ini, ada pertanyaan yang sangat klasik tentang melewati waktu dan ruang dan kembali ke masa lalu. Yaitu, jika seseorang kembali ke masa lalu dan bunuh diri di masa lalu, apakah masih ada dirinya di masa depan? Munculnya pertanyaan ini telah membangkitkan pikiran semua orang untuk kembali ke masa lalu. Keberadaan masalah ini melibatkan sebab dan akibat. Tidak seorang pun akan mencoba, dan tidak seorang pun berani mencoba. Jika sejarah dan masa lalu diubah, konsekuensi seperti apa yang akan muncul? Ini sama sekali tidak mungkin diperkirakan dan diprediksi. Oleh karena itu, ini juga merupakan alasan mengapa orang-orang yang paling berkuasa tidak berani melintasi waktu dan ruang sesuka hati untuk pergi ke masa lalu. Kita harus memperhitungkan masalah ini. Bu, benarkah itu? Api Shibuya berkedip, dan dia juga merasa itu luar biasa. Perawan kehampaan berkata, "Anak bodoh, mengapa ibumu menipu kamu? Memang benar bahwa kamu dapat mencapai zaman kuno ketika kamu melintasi peta negara." Mendengar ini, mata Wu Chen berbinar. Jika dia benar-benar dapat kembali ke masa lalu, maka dia dapat menemukan 3 jenis bahan obat. Selama dia dapat menemukan 3 jenis bahan obat, maka dia dapat memurnikan pil pembuat dewa yang sebenarnya. Tetapi jangan membuatnya begitu mudah bagimu untuk kembali ke zaman kuno. Perawan kehampaan itu kemudian berkata, "Di zaman kuno, ada risiko besar, terlalu banyak krisis, retakan dalam ruang dan waktu, lubang cacing di ruang angkasa. Ini bukan untuk bersenang-senang. Bahkan yang kuat di alam dewa dapat dihancurkan ketika mereka menghadapi hal-hal seperti itu. Oleh karena itu, tidak seorang pun akan mengambil risiko seperti ini ketika itu bukan pilihan terakhir. Itu berbahaya." Ketiganya terkejut lagi. Kata-kata perawan kehampaan itu seperti tamparan di kepala, membangunkan mereka sepenuhnya. Ya, melintasi ruang dan waktu, itu jelas bukan lelucon. Bahaya di dalamnya tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata dan tidak dapat dianggap enteng. Bunda Maria dari kehampaan menambahkan, "Lagi pula, masih ada masalah yang harus dipertimbangkan ketika melintasi zaman kuno, yaitu, bagaimana cara kembali. Tidak seorang pun dapat menunjukkannya kepada Anda. Semuanya tergantung pada penjelajahan Anda sendiri. Jika Anda tidak dapat menemukan metode dan jalur untuk kembali, maka Anda mungkin akan selamanya tertinggal di zaman kuno, dan Anda tidak akan dapat kembali ke era yang sebenarnya." Kalimat ini sekali lagi mendinginkan hati ketiga orang itu. Tanpa diduga, ada begitu banyak pantangan untuk melintasi waktu dan ruang dan kembali ke zaman kuno. Tidak heran bahkan mereka yang sangat kuat tidak berani melintasi waktu dan ruang dengan mudah. Keheningan dan kehampaan Wu Chen benar-benar masalah yang harus dipertimbangkan. Namun, sekarang, dia tidak punya pilihan. Jika dia ingin menemukan 3 jenis tumbuhan, kecuali untuk kembali ke zaman kuno, jalan lain pada dasarnya tidak mungkin. Jadi, tidak peduli apapun, dia akan mencoba untuk melihat apakah dia dapat melintasi waktu dan ruang dan kembali ke zaman kuno. "Saya mendapatkan 3 jenis tumbuhan itu. Tuan, tolong beritahu saya di mana peta daratan sekarang." Perawan kehampaan itu menatapnya dan berkata, "Mengapa kau ingin kembali ke zaman kuno?" Wu Chen mengangguk berat, "Aku tidak punya pilihan." Sun Yan juga berkata, "Wu Chen, aku akan pergi bersamamu." Wu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, aku akan pergi sendiri kali ini. Melintasi ruang dan waktu dan kembali ke zaman kuno, ada risiko besar. Bahkan dia tidak dapat menjamin kedatangannya dengan selamat, jadi dia tidak ingin Sun Yan mengambil risiko."
Jika ada sesuatu yang pendek atau panjang, dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri dalam hidupnya. Sun Yan berkata, kau tidak bisa menghentikanku. Baginya, Wu Chen adalah segalanya baginya. Selama dia ada di sana, kemanapun dia pergi, dia tidak akan memiliki sedikit pun rasa takut. Bahkan di Longtan dan Huxue, bahkan di prefektur Jiuyu, itu sama saja, tidak sedikit pun rasa takut. Kau, melihat Sun Yan, Wu Chen tidak tahu harus berkata apa. Dia sangat mengenal kepribadian Sun Yan. Meskipun dia sangat mendengarkannya dan mempercayainya 100%, dia juga tahu bahwa jika dia benar-benar ingin pergi ke zaman kuno, dia tidak dapat menghentikannya. Ini tidak diragukan lagi. Apakah kamu benar-benar ingin pergi? Kata perawan. Wu Chen dan Sun Yan mengangguk dengan berat, iya. Bagi Wu Chen, kesulitan ras alien memiliki hubungan yang hebat dengannya, dan dia memiliki tanggung jawab yang tidak dapat dielakkan. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa sulitnya, dia akan kembali ke zaman kuno untuk mendapatkan 3 jenis ramuan. Hanya dengan cara ini kita dapat mengakhiri semua ini dan menyelesaikan masalah ras alien sepenuhnya. Baiklah, karena kamu telah membuat keputusan, maka aku tidak akan banyak bicara. Perawan kehampaan mendesah dalam hatinya. Sekarang aku tidak tahu betapa sulitnya melintasi waktu dan ruang. Dalam proses tiba di zaman kuno, tidak hanya ada semua jenis bencana ruang angkasa, tetapi hampir semuanya berakibat fatal. Jangan katakan bahwa dewa sejati yang umum, bahkan dewa yang kuat, tidak berani menyeberang dengan mudah. Jika tidak, konsekuensinya akan tidak dapat diprediksi. Selain itu, dalam proses penyeberangan, ada 9 kemungkinan. Mereka akan menghadapi 5 kegagalan surga dan manusia, dan 5 kegagalan surga dan manusia. Bencana semacam ini adalah bencana yang mengerikan antara seluruh surga dan bumi. Dengan kekuatan Wu Chen dan Sun Yan, begitu mereka menghadapi hal semacam ini, mereka pasti akan mati. Sama sekali tidak ada kemungkinan lain. Tidak ada keraguan bahwa 5 kemunduran surga dan manusia itu mengerikan. Begitu itu terjadi, itu akan menjadi perubahan alam dengan kekuatan penghancur yang kuat. Jika tidak dapat dilawan, tidak peduli siapa itu, hanya akan ada satu akhir. Artinya, itu akan sepenuhnya dicabut dari dunia. Ibu, aku juga pergi. Tiba-tiba, api suci lembah juga datang ke kalimat ini, tetapi itu membuat ketiganya mengubah wajah mereka. Millet, jangan mempermalukan dirimu sendiri. Perawan kehampaan menangkap api kehampaan dan menghentikan kegilaannya. Xiao Gu, tinggallah di sini dan tinggallah bersama tetua. Perawan kehampaan tidak akan pernah diizinkan, dan Wu Chen juga tidak akan diizinkan. Di zaman kuno, ada banyak krisis. Bahkan dia tidak dapat menjamin keselamatannya, apalagi api suci lembah. Tidak, aku akan pergi kemanapun Tuan pergi. Cara keras kepala dari api hampa. Wu Chen mengabaikannya. Jika dia bisa, Sun Yan tidak ingin dia mengambil risiko. Semua hal ini dan semua bencana diambil olehnya. Tidak apa-apa. Tuan, tolong bawa kami ke zaman kuno. Sekarang, waktu sangat mendesak. Wu Chen tidak mau menunda lebih lama lagi. Baiklah, aku akan membawamu ke sana. Dengan lambaian jubah bersulam di tangan kanan perawan kehampaan, ruang di sekitarnya berubah dan keempatnya tiba di tempat lain. Wu Chen melihatnya dan terkejut. Karena tempat di sini, tempat dia sebelumnya berada, adalah tempat 6 prasasti dewa dan peta negara dan pegunungan berada. Tuan, apakah 6 prasasti suci ini? Perawan kehampaan mengangguk, ya, ini adalah 6 prasasti suci, artefak tertinggi yang disempurnakan oleh 6 orang suci. Benar saja, Wu Chen masih dalam keadaan bingung tentang pengalamannya sebelumnya. Sebelum itu, mereka pernah datang ke sini dan mengalami perang yang mengguncang dunia. Tidak hanya orang-orang mereka, tetapi juga orang-orang kuat dari berbagai negara. Mereka juga datang ke sini dan bertempur untuk 6 prasasti dewa, menyebabkan kerugian besar. Kemudian, 6 prasasti dewa dihancurkan, semua hal telah direklasifikasi menjadi kehampaan. Senior, saya tidak tahu di mana ayah saya dan mereka sekarang. Melihat 6 prasasti dewa, Sun Yan tidak bisa tidak memikirkan Sun Feng, ayahnya. Sebelumnya, mereka melihat perang yang mengejutkan di sini. Kedua belah pihak perang adalah ras manusia dan ras alien, termasuk ayahnya. Lihat sendiri, di ujung jari perawan kehampaan, cahaya redup bersinar.
Kemudian, sebuah gambar muncul di depan mereka, yang persis merupakan adegan perang sengit antara alien dan Terran. Di sini, di sini. Melihat gambar di depannya, Wu Chen terkejut lagi. Pupil matanya tiba-tiba mengecil. Dia penuh dengan keraguan dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ayah! Segera, Sun Yan menemukan jejak Sun Feng di antara orang-orang ini. Pada saat ini, Sun Feng sedang bertarung dengan orang kuat dari ras yang berbeda. Orang kuat dari ras yang berbeda ini sangat kuat, sama sekali tidak berada di bawah Sun Feng. Perang antara kedua orang itu bisa dikatakan sangat luar biasa. Dia bergegas untuk membantu ayahnya, tetapi perawan kehampaan menghentikannya. Jangan pergi, ini adalah tempat yang aku bangun. Kamu tidak bisa keluar. Perawan kehampaan, ruang buatan. Mendengar ini, Wu Chen tampaknya mengerti apa yang sedang terjadi. Apa maksudmu, Tuan? Sun Yan menatap perawan kehampaan itu, penuh keraguan. Perawan kehampaan itu berkata, sebelumnya, ketika kau lewat di sini, aku menemukanmu. Aku menggunakan kekuatanku untuk memisahkanmu dari yang lain dan memindahkanmu ke ruang yang kubangun. Begitu, mendengarkan perawan kehampaan itu, Wu Chen Kuan mengerti bahwa dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi perawan kehampaan itu. Kekuatan yang begitu dahsyat dan cara berkomunikasi dengan Tuan seperti itu benar-benar tidak dapat diprediksi. Dia tidak dapat menepuk kudanya. Ibu, orang-orang asing ini sangat menyebalkan. Sugu Senghuo berkata dengan marah bahwa dia juga tidak tertarik pada ras asing itu. Xiao Gu, karena kau tidak ingin melihat mereka, maka ibumu akan mengusir mereka. Perawan kehampaan itu mengangkat tangannya, ujung jarinya menyala-nyala, dan dia melesat keluar dalam sekejap. Di luar, pertempuran sengit masih berlangsung. Baik ras manusia maupun ras alien sama-sama gila. Mereka dengan panik bertarung untuk mendapatkan 6 prasasti dewa dan peta daratan. Keduanya dapat dikatakan sebagai harta karun tertinggi. Semua orang ingin memiliki harta karun seperti itu. Lihat, Skyfire, Skyfire. Tiba-tiba, semua orang melihat api yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah. Masing-masing api ini memiliki kekuatan yang sangat mengerikan, yang dapat disebut energi penghancur absolut. Bahkan Kaisar, ketika menghadapi api tingkat ini, harus menghindarinya. Lari, semua orang berhenti berkelahi, tidak mengatakan apa-apa, dan segera melarikan diri. Begitu api yang begitu kuat menyerbu mereka, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Sun Feng juga sama, dia takut melihat api itu datang. Api seperti itu, dengan energi yang mengerikan, memiliki kekuatan yang mengerikan untuk menghancurkan segalanya di dunia. Bahkan dia tidak berani memusuhinya. Segera, kita akan menghindari api yang mengerikan itu, tetapi sebelum dia menghindar, pemandangan ajaib muncul, hanya api itu, yang mengambil inisiatif untuk melewatinya, menuju lawannya, yang kuat dari ras asing itu bergegas melewatinya. Di sini, Sun Feng terkejut, tetapi orang-orang berhenti. Meskipun dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, api itu tidak menyerangnya, yang merupakan hal yang baik. Mengapa tidak melakukannya? Melihat api datang ke arahnya, orang-orang kuat dari berbagai kelompok etnis terkejut. Energi yang terkandung dalam api dapat dikatakan sangat mengerikan. Dengan kekuatannya, dia tidak dapat menahannya sama sekali. Begitu api turun dan menunggunya, itu akan menjadi bencana yang sangat dahsyat. Melarikan diri. Dalam benaknya, pikiran seperti itu muncul dengan cepat. Dia menyerahkan Sun Feng dan bergegas keluar langsung ke sisi lain, mencoba menghindari serangan api. Namun, ia kemudian menyadari bahwa ia meremehkan kecepatan api tersebut, dan ia hanya melesat keluar sesaat. Api itu melesat dan menghantamnya. Ah! Teriakan dari alien yang kuat digulung oleh kekuatan api tersebut. Api tersebut menyala dengan cepat, dan dalam sekejap, api tersebut membakar seluruh tubuhnya. Tanpa berkata apa-apa, ia segera mengerahkan kekuatannya. Kekuatan spiritual yang mengerikan itu meluncur keluar untuk memadamkan api tersebut. Namun, api tersebut tidak tahu jenis api apa itu. Bahkan jika ia mengerahkan seluruh kekuatannya, api tersebut tidak dapat dipadamkan. Api yang mengerikan tersebut, tidak hanya melahap tubuhnya, tetapi juga memakan kekuatan spiritualnya, yang membuat kekuatannya menurun dengan cepat. Segera, kekuatannya dihancurkan oleh kekuatan api tersebut, yang sama sekali tidak dapat menahannya.
Ia hanya dapat membiarkan api tersebut membakar dan menghancurkan tubuhnya. Apakah ini kekuatan dari perawan kehampaan? Wu Chen juga tercengang. Hanya sebuah api, ia memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Semua api yang dimilikinya saat ini, dibandingkan dengan perawan kehampaan, tidak ada bandingannya sama sekali. Ia layak menjadi istri Kaisar Yan. Kekuatannya memang tak tertandingi. Tidak ada perbedaan antara yang tinggi dan yang rendah. Setiap jenis avenue, ketika mencapai puncaknya, memiliki kekuatan yang luar biasa. Ah, tak lama kemudian, kekuatan asing lainnya berteriak, karena kekuatan mereka tidak dapat menahan kobaran api yang kuat di sekitar mereka, kobaran api yang mengerikan, pembakaran yang terus-menerus, sehingga seluruh rakyat mereka hancur. Di hadapan kekuatan absolut, bahkan jika itu adalah ras asing, mereka putus asa dan tidak berdaya, hanya untuk dibunuh. Bagus sekali. Semua orang tertawa. Untuk waktu yang lama, semua ras asing kuat dan tak tertandingi. Di bawah level yang sama, mereka hampir tidak dapat menemukan lawan. Oleh karena itu, mereka telah ditekan oleh yang kuat dari ras asing. Sekarang, seseorang akan membunuh yang kuat dari ras asing, yang benar-benar memuaskan. Sama halnya dengan Sun Feng. Meskipun prestasinya lebih tinggi daripada pihak lain, dengan cara yang kuat dan kekuatan absolutnya, mencoba untuk menyamakan kesenjangan antara prestasinya, dan bahkan mendorongnya kembali. Situasi ini membuatnya merasa sangat sedih, tetapi dia tidak punya pilihan. Sekarang setelah semua kekuatan asing telah terbunuh, skala kemenangan ini akhirnya condong ke pihak mereka. Ayah, apakah Anda baik-baik saja? Sebuah suara khawatir terdengar. Sun Feng menoleh ke belakang dan sedikit terkejut. Itu bukan orang lain, itu Sun Yan. Yaner, kapan kamu datang? Sun Yan berkata, baru saja. Ketika perawan kehampaan membunuh alien yang kuat, dia juga melepaskan batasan ruang, yang membuatnya keluar. Itu bagus. Sun Feng mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Sebelumnya, ketika ruang terbuka, itu menyebabkan perubahan besar dan menarik banyak orang. Bahkan orang-orang kuat dari berbagai kelompok etnis terkejut dan datang ke tempat itu. Oleh karena itu, Sun Yan datang, yang bukan hal yang mengejutkan. Dalam sekejap, dia melirik kerumunan, dan akhirnya matanya tertuju pada perawan kehampaan. Ini, Sun Feng terkejut dan kaget, karena dia menemukan napas yang kuat dari perawan kehampaan, yang setidaknya 100 kali lebih kuat darinya. Jelas, itu pasti pria yang sangat kuat. Dia tidak hanya memperhatikan perawan kehampaan, tetapi orang lain juga memperhatikan perawan kehampaan. Mereka dapat melihat bahwa wanita itu, yang tampak baru berusia sekitar 30 tahun, memiliki kekuatan yang tak terlukiskan dan dahsyat. Bahkan Kaisar, yang lebih kuat dari Kaisar hati surgawi, merasakan palpitasi, ketakutan, dan teror. Di sisi lain, mata Wu Chen selalu tertuju pada 6 prasasti dewa dan peta tanah. Tak satu pun dari kedua hal ini yang umum. Di antara mereka, 6 prasasti dewa adalah artefak tertinggi dengan kekuatan yang tak tertandingi. Tidak peduli siapa mereka ingin mendapatkan harta karun seperti itu. Adapun hal lainnya, peta negara bagian sungai dan gunung, yang juga merupakan harta karun, sangat berharga. Selain itu, menurut perawan kehampaan, melalui peta negara bagian sungai dan gunung, Anda dapat mencapai zaman kuno. Inilah yang dia lakukan saat ini. Sekarang, dengan invasi besar-besaran dari berbagai bangsa, dunia surga berada dalam bahaya, dan mungkin menghadapi kepunahan kapan saja. Untuk mencegah berbagai bangsa, dia harus memurnikan dan membuat pil buatan dewa. Di era ini, bahan obat yang dibutuhkan untuk memurnikan dan membuat pil buatan dewa tidak dapat ditemukan lagi. Oleh karena itu, tidak mungkin, dia harus pergi ke zaman kuno untuk menemukannya. Apakah kamu siap? Pada saat ini, suara perawan kehampaan terdengar di telinganya. Dia tidak memiliki flu untuk orang-orang di sini. Jika Wu Chen bukan pemilik putrinya, dia tidak akan peduli pada putrinya. Wu Chen mengangguk dan berkata, saya siap. Kalau begitu, mari kita mulai. Kata-kata itu jatuh, tubuh perawan kehampaan itu menyala, kekuatan yang mengerikan, disuntikkan ke dalam 6 prasasti dewa. Segera, ke-6 prasasti dewa itu memancarkan cahaya yang cemerlang, menyilaukan.
Pada saat ini, semua mata orang tertuju pada keenam prasasti dewa itu. Keenam prasasti dewa ini adalah artefak tertinggi. Begitu mereka mengerahkan kekuatannya, mereka akan sangat mengerikan dan memiliki kemampuan untuk menghancurkan langit dan bumi. Dan mereka ada di sini untuk keenam prasasti dewa ini. Wu Chen juga sama. Dia melihat keenam prasasti dewa itu dan bingung, karena tempat yang ingin dia tuju adalah peta tanah dan negara, bukan keenam prasasti dewa itu. Perawan kehampaan itu menanamkan kekuatannya ke dalam keenam prasasti dewa itu. Apa artinya? Wu Chen, pada saat ini, Sun Yan datang ke sini. Kali ini, dia akan pergi ke zaman kuno bersama Wu Chen untuk menjadi temannya. Bagaimanapun, di zaman kuno, ini adalah dunia yang sama sekali berbeda. Wu Chen ada di sana. Tidak ada yang mengenalnya atau punya teman. Wu Chen menatap Sun Yan dan sedikit membuka mulutnya. Tampaknya dia ingin mengatakan sesuatu. Sebenarnya, dia tidak ingin Sun Yan pergi. Di zaman kuno, ada banyak bahaya dan kesulitan. Sudah cukup baginya untuk pergi sendiri. Tidak perlu bagi Sun Yan untuk mengambil risiko bersamanya. Namun, dia sangat jelas tentang temperamen Sun Yan. Jika dia bersikeras untuk pergi, dia tidak bisa menghentikannya. Karena itu, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya menunggu dengan diam-diam pembukaan peta negara. Dengan cahaya dari 6 prasasti suci yang mekar, ruang di sini dihiasi menjadi dunia lautan cahaya, cemerlang dan mempesona. Kemudian, sebuah pemandangan yang mengejutkan Wu Chen muncul. Hanya cahaya di 6 prasasti dewa, setelah mencapai tingkat tertentu, tidak lagi ditingkatkan. Cahaya mengalir menuju peta negara. Wah! Pada saat ini, dari peta negara bagian sungai dan gunung, kolom cahaya terang, yang sangat besar, akan memicu cahaya di ruang sekitarnya, lebih indah. Apa ini? Semua orang terkejut. Melihat kolom cahaya ini, mereka semua menyadari adanya kekuatan bitah yang sangat besar. Mereka terbangun dengan cepat. Kekuatan energi ini jauh melampaui imajinasi mereka. Di depan energi yang kuat ini, mereka seperti semut. Saya khawatir mereka semua tidak dapat menjumlahkan energi yang kuat ini. Wu Chen, cepatlah dan masuk. Pada saat ini, sebuah suara besar keluar, tubuh Wu Chen bergetar dan mengangguk, baiklah, senior, saya akan segera datang. Setelah itu, dia terbang ke peta negara. Sun Yan tidak mau, tetapi juga bergegas ke masa lalu, dia akan pergi ke zaman kuno bersama Wu Chen. Guru, tunggu aku. Api suci Sugu tidak mau menunjukkan kelemahan, tetapi juga bergegas ke masa lalu. Dia juga akan bersama Wu Chen. Kemanapun dia pergi, dia akan bersama gurunya. Millet, kembalilah. Melihat api suci lembah mengalir deras, perawan kehampaan itu tergesa-gesa. Dengan kekuatan api suci lembah, bahkan jika itu bukan di zaman kuno, ia akan jatuh ke dalam ruang waktu, yang merupakan hal yang paling mengerikan di dunia. Dengan kekuatan umum waktu dan ruang, cukup untuk menghancurkan semua hal di dunia.